Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahratul Haya. Saya adalah salah satu peserta dari Sekolah Pararegal Angkatan Pertama. Saya berasal dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dan saya berumur 18 tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2023. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Sekolah Pararegal mengenai pemahaman saya selaku peserta Sekolah Pararegal dalam memahami tentang gugatan perceraian Islam. Materi pertemuan kedua, dasar-dasar hukum Islam, dasar-dasar hukum perceraian Islam, dasar-dasar gugatan perceraian Islam. Sumber hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dicabut sebagaimana oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan dapat putus karena yang pertama kematian, yang kedua penceraian, yang ketiga atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena penceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Penceraian dapat terjadi karena alasan. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sekar disembuhkan. Lalu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Selanjutnya talak. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Talak bain, sugara adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam ibadah. Talak bain sugara adalah talak yang terjadi qabla al-dukul atau pasangan suami istri yang belum pernah berhubungan badan. Talak dengan tebusan atau ukhuluk, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi penceraian ba'da al-dukhul. Pasangan suami istri yang telah berhubungan badan memiliki anak dan habis masa iddahnya. Talak sunyi adalah talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak bad'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Penceraian itu terhitung pada saat penceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau menginginkan anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Tata cara li'an diatur sebagai berikut. Suami bersumpah 4 kali dengan kata tuduhan zina atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta. B. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan bersumpah 4 kali dengan kata tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya. Tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar. Tata cara pada huruf dan apabila tata cara huruf A tidak diikuti dengan tata cara huruf B, maka dianggap tidak
terjadi lian. Lian hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama. Tata cara penceraian talak. Seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, disertai dengan alasan serta meminta agar dedakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Pertama, pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, memanggil permohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. Kedua, setelah pengadilan agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengingkarkan talak. Yang ketiga, setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum, tetap suami mengingkarnya talak di depan sidang pengadilan agama dihadiri oleh istri atau kuasanya. Tata cara penceraian talak. Yang keempat, bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengingkarkannya talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap 4 yang merupakan bukti penceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan. Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh pengadilan agama. Tata cara penceraian diajukan oleh istri. Gugatan penceraian diajukan oleh istri atau kuasa pada pengadilan agama yang di daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kedamaian di luar negeri. Ketua pengadilan agama membutuhkan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Gugatan penceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Gugatan penceraian karena alasan antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan agama mengenai sebab-sebab penyelisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Gugatan penceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan penceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara beserta keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selama berlangsungnya gugatan penceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang dimungkinkan timbul, pengadilan agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan penceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat A. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. B. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang terjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. Gugatan penceraian gugur.
Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan agama mengenai gugatan perceraian tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.